yang asyuk atau syuk atau syuk gitu Pak. Ini apa Pak? Boleh dijelaskan? Halo kawan pajak, kembali lagi dalam Lalampa, obrolan dalam pajak. Oke, Lalampa kali ini ditemani dengan saya, host yang baru, karena ini baru yang pertama kali ya saya di Lalampa. Oke, perkenalkan, nama saya Adifa, dan pada Lalampa kali ini saya ditemani oleh narasumber yang kece parah. Nah, perkenalkan kawan pajak, ini dia Pak Widiarto. Halo, selamat bertemu kawan pajak semua. Ya, ini gimana Pak? Apakah saya perlu memperkenalkan Bapak atau Bapak perkenalan sendiri? Kayaknya lebih afdol kalau Bapak perkenalan sendiri. Ya, terima kasih Mas Adifa. Jadi, kawan pajak semua, perkenalkan nama saya Widiarto. Saya bertugas di KP2KP Tilamuta, yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang tempatnya di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Jadi kantor saya ini, Mas Adifa, membawahi wilayah kerja seluruh Kabupaten Bualemo. Dengan Mas Adifa. Oke, jadi itu ya kawan pajak. Jadi Pak Widiarto ini merupakan kepala KP2KP dan udah pasti nggak diragukan lagi kemampuan seputar perpajakannya. Oke, jadi gini Pak, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang tata cara pendaftaran NPWP orang pribadi Pak. Jadi kita awali obrolan kali ini dengan berita yang saya lansir dari bualemo.go.id. Jadi judul beritanya itu 397 P3K tenaga guru Bualemo resmi terima surat keputusan pengangkatan. Nah, ini nanti mungkin thumbnailnya bisa ditampilin di sini ya, Mas Editor. Oke. Jadi dengan adanya penerimaan P3K itu Pak, jadi di kantor kita di KP2KP Tilamuta itu ramai sekali dikunjungi oleh wajib pajak. Keperluannya apa? Mereka bilang sebagian besar itu untuk mengurus pendaftaran NPWP itu Pak. Nah, karena mungkin menjadi salah satu syarat administrasi kali Pak ya. Betul. Nah itu Pak, mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak sekalian yang sedang menonton ini. Apakah itu Pak? NPWP itu apa sih Pak? Kenapa kok pada orang-orang berbondong-bondong daftar NPWP itu? Gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Adifa. Jadi NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk penyelesaian administrasi perpajakannya. Jadi itu adalah identitas wajib pajak atas pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak itu sendiri, Mas Diva. Jadi semacam identitas, kalau ibaratnya begini Pak ya, kalau rakyat Indonesia, warga Indonesia itu kan identitasnya KTP itu Pak ya? Betul. Berarti kalau wajib pajak ini NPWP begitu Pak? Betul Mas Diva. Jadi kalau sebagai wajib pajak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara itu adalah dengan KTP. Di pajak adalah dengan NPWP. Demikian Mas Diva. Nah, setelah tahu NPWP itu apa, fungsinya itu apa sih Pak? NPWP itu buat apa? Kenapa banyak sekali wajib pajak yang ingin mendaftar NPWP itu, fungsinya apa Pak? Ya Mas Diva. Fungsi dari NPWP tersebut adalah untuk sarana administrasi perpajakan wajib pajak. Tiap wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda-beda, yang unik, tidak sama satu dan lainnya. Di samping itu juga pihak eksternal kadang-kadang sekarang meminta NPWP itu sebagai salah satu syarat. Contohnya ketika wajib pajak mengajukan kredit ke bank, pihak bank nanti akan meminta NPWP sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh wajib pajak. Kemudian juga dijadikan juga sebagai syarat untuk
memperoleh SIUP. Siup. Siup ini gimana Pak? Yang asyup atau siup atau siup itu Pak. Ini apa Pak? Boleh dijelaskan siup itu apa Pak kepanjangannya? Iya, SIUP itu bisa Mas Diva bisa mengungkapkan dengan cara Mas Diva. Jadi singkatannya sendiri itu SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Mas Diva. Oh, ternyata itu surat izin usaha. Iya Pak ya. Bukan asyup, bukan Pak ya. Bercanda kawan pajak ya. Kita selagi dengan intermezzo dikit-dikit gitu. Oh iya Pak, sampai lupa saya tanya. Itu kapan sih Pak kita wajib daftar NPWP? Apakah semua warga negara Indonesia, semua rakyat Indonesia itu wajib memiliki NPWP? Itu gimana Pak? Iya, terima kasih Mas Diva. Jadi semua warga negara pada dasarnya wajib memiliki NPWP. Namun di undang-undang disyaratkan yang wajib memiliki NPWP adalah wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Jadi syarat subjektifnya adalah wajib pajak itu kami ambil contoh misalnya orang pribadi. Orang pribadi itu berumur 17 tahun atau kalau orang dari luar negeri sudah tinggal di wilayah Indonesia selama 183 hari atau berniat untuk menetap selamanya di Indonesia. Itu sudah memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak di negara kita. Kemudian harus juga memenuhi syarat objektif. Artinya ada objek pajak yang dikenakan kepadanya. Khususnya kalau orang pribadi penghasilannya sudah di atas PTKP. Dan syarat ini adalah syarat yang kumulatif. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, baik subjektif maupun objektifnya Mas Diva. Jadi gitu ya kawan pajak. Jadi seorang warga negara itu wajib memiliki NPWP kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Dan ya ingat teman-teman, kalau salah satu misalnya cuma memenuhi syarat subjektif doang, nah itu nggak bisa, harus subjektif dan objektif. Jadi misalnya ada anak sekolah nih Pak, dia misalnya artis cilik Pak. Nah misalnya dia artis cilik, kemudian sudah lulus SMP atau SMA tapi umurnya belum 17 tahun, berarti itu belum wajib untuk bikin NPWP Pak ya? Iya Mas Diva, jadi pemenuhan kewajiban perpajakannya masih atas nama orang tuanya. Jadi nanti dilaporkan di NPWP orang tuanya Mas Diva. Ternyata gitu ya kawan pajak. Ya, sudah tahu ya sekarang NPWP itu definisi NPWP itu apa, fungsinya apa, dan kapan harus memiliki NPWP itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal NPWP Pak, N-nya itu kan nomor kan Pak. Nah, ini nomor NPWP itu gimana sih Pak? Apakah terdiri dari beberapa angka digit atau gimana Pak? Apakah di tiap-tiap digit, tiap-tiap angka itu ada arti tersendiri itu Pak? Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Diva. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah nomor yang unik, satu sama lain berbeda. Jadi NPWP itu terdiri dari 15 angka. 9 angka pertama itu adalah nomor wajib pajak, nomor unik wajib pajak. 3 angka berikutnya adalah kode KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Dan 3 digit berikutnya untuk wajib pajak badan, kodenya 000 untuk wajib pajak badan tunggal atau pusat. Kalau ada cabang nanti kodenya jadi 001, 002 sampai berapa dia punya cabang tersebut Mas Diva. Oh, jadi bukan asal nomor aja gitu Pak ya. Ternyata ada makna tersendiri itu. Tadi juga saya mendengar ada sesuai dengan KPP terdaftar gitu Pak ya. Betul Mas Diva. Oke Pak. Kemudian ini Pak, kita kan udah tahu kan ini NPWP itu apa, fungsinya apa, kapan kita harus bikin NPWP, dan juga karakteristik nomor NPWP itu gimana. Terus gimana? Ini yang paling penting Pak. Sebagai topik utama kita pada obrolan kali ini, cara daftarnya itu gimana Pak? Apakah misalnya saya nih, rumah saya jauh dari kantor pajak misalnya, apakah saya harus datang dulu ke kantor pajak atau mungkin saya bisa daftar secara online begitu Pak? Ya Mas Diva, terima kasih Mas Diva. Jadi waktu dulu memang harus datang ke kantor pajak Mas Diva. Tapi di era sekarang ini, era digitalisasi, semua serba dipermudah.
Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup membuka halaman pajak.go.id. Nanti di sana ada petunjuk untuk pendaftaran NPWP. Yang perlu disiapkan oleh kawan pajak semua adalah KTP, nomor email aktif, juga nomor handphone yang masih aktif. Yang juga tidak boleh dilupakan Mas Diva, harus ada kuota dan pulsanya Mas Diva. Oh iya. Nah itu yang terpenting juga ya kawan pajak. Ternyata bisa daftar secara online Pak ya. Dan jangan lupa karena ini harus ke web ya Pak ya. Harus ke web. Jadi perlu disiapkan kuota. Jangan sampai habis kuota baru kawan pajak daftar NPWP. Nah itu waktu kita daftar Pak, apakah sudah ada petunjuk-petunjuknya itu Pak? Atau biasanya kan kawan pajak masih bingung kan kalau mau daftar NPWP itu waktu daftar itu gimana Pak? Apakah ada panduan-panduannya gitu atau gimana? Ya, Mas Iwa, terima kasih. Jadi begitu masuk di halaman pajak.go.id, nanti kita bisa pilih icon pendaftaran. Nanti di situ ada step-stepnya secara runut. Jadi memudahkan wajib pajak semua untuk melakukan pendaftaran mandiri secara online. Namun kalau misalnya kawan pajak sendiri ini masih agak ragu, nanti kawan pajak juga bisa menonton tutorialnya di YouTube Pajak RI. Oh iya, ternyata ada Pak ya di YouTube Dirjen Pajak RI ya? Ya ada di YouTube Dirjen Pajak RI. Oke, ya jadi ternyata sudah ada semua fasilitas yang disediakan bagi kawan pajak yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara online. Jadi tidak ada alasan lagi Pak ya untuk tidak daftar NPWP gitu kalau sudah memenuhi. Iya, karena semua sekarang sudah dipermudah Mas Diva. Jadi sudah tidak ada alasan lagi, wah ke kantor pajak jauh, sulit, panas dan sebagainya. Cukup di rumah saja, bisa sambil tidur-tiduran. Kita langsung bisa mendaftarkan NPWP secara mandiri. Oke. Ternyata semudah itu ya kawan pajak. Emang boleh semudah itu. Oke. Nah Pak, setelah kita tahu cara pendaftarannya Pak, saya mau tanya yang soal ini Pak. Kita kan sebagai wajib pajak itu Pak, kan kondisinya berbeda-beda Pak. Contoh aja, ini saya kan belum menikah. Nah nanti beda lagi sama Pak Widi. Pak Widi kan udah menikah. Ya. Terus mungkin beda lagi nanti sama istrinya Pak Widi mungkin. Nah, apakah itu ada perbedaan dalam mendaftarkan NPWP tiap-tiap tadi Pak kondisi tertentu begitu? Atau gimana Pak? Ya Mas Diva, berarti kita berbicara mengenai NPWP orang pribadi ya. Orang pribadi. Ya, orang pribadi ada 4 status ya kawan pajak. Yang pertama adalah KK. KK itu adalah kepala keluarga. Jadi kewajiban perpajakannya menjadi satu kesatuan di kepala keluarga tersebut. Jadi untuk suami istri cukup NPWP suami saja. Kemudian juga misalnya untuk wajib pajak yang belum menikah itu juga bisa memiliki NPWP tersendiri. Misal dalam satu keluarga tersebut ada suami istri yang mempunyai anak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia harus membuat NPWP pribadi atas namanya sendiri karena sudah terpenuhi unsur subjektif dan objektifnya tersebut Mas Diva. Oh, malah lebih mudah Pak ya? Misalnya suami istri jadi cuma satu aja NPWP-nya. Lebih mudah. Lebih mudah ya? Iya, tidak ribet harus semua lapor Mas Diva. Oh iya benar-benar Pak. Oke, selain status kepala keluarga, apakah ada yang lain Pak? Iya Mas Diva. Jadi yang kedua adalah statusnya HB. HB itulah hidup berpisah. Hidup berpisah ini di kita itu kata lainnya adalah bercerai. Jadi hidup berpisah dengan keputusan pengadilan. Jadi setelah dinyatakan oleh pengadilan bahwa suami istri tersebut berpisah, maka kewajiban perpajakannya, hak dan kewajibannya menjadi terpisah. Suami tersendiri, istri juga tersendiri Mas Diva. Oh. Jadi sudah tidak gabung lagi. Oh, ternyata begitu ya kawan pajak. Kalau statusnya bercerai Pak ya, harus pisah dan harus mantan suami maupun mantan
istri itu harus punya NPWP tersendiri Pak? Harus punya. Makanya tidak dianjurkan Mas. Iya. Kita sebut mantan Pak karena sudah bercerai Pak ya. Iya, karena sudah bercerai. Nah, selain HB Pak, apakah ada lagi kakak Iya, HB? ada lagi statusnya PH atau pisah harta. Wah, apalagi nih Pak? Nah, kalau pisah harta itu atas kemauan kedua belah pihak. Jadi kalau Mas Diva atau kawan pajak sekalian suka menonton di medsos atau di apa namanya di TV-TV itu berita-berita tentang entertainment artis, ada beberapa artis yang menikah dengan perjanjian pisah harta. Nah, ini masuk golongan itu Mas Diva. Jadi mereka yang mempunyai perjanjian pisah harta mempunyai hak dan kewajiban untuk penggunaan pajaknya itu secara terpisah masing-masing Mas Diva, tidak menjadi satu. Oh, jadi kalau di awal pernikahan misalnya sudah ada perjanjian pisah harta, berarti nanti NPWP-nya juga pisah gitu Pak ya? NPWP juga terpisah. Oke. Karena nanti pada pelaporan SPT-nya juga terpisah Pak ya harta-hartanya? Ya, menjadi terpisah. Oke, kan udah 3 Pak. Tadi apa aja? Kakak, kemudian ada HB sama PH. Nah. Ada satu lagi Mas ada Diva. satu lagi? Ya. Banyak banget Pak ya? Satu lagi ini kita singkat MT pilihannya. MT itu adalah memilih terpisah. Jadi untuk memilih terpisah ini suami istri yang mungkin awalnya dia satu kesatuan, namun mereka meminta untuk melakukan terpisah. Itu syaratnya gampang. Kewajiban terpisah. Itu bisa dilakukan. Syaratnya nanti para pihak tersebut mengajukan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan ingin memilih terpisah. Jadi nanti kewajiban perpajakannya juga terpisah Mas Ifni. Oh gitu. Tapi nggak cerai Pak ya? Nah, nggak cerai. Ini bedanya. Iya, ya, bedanya. kalau yang HB itu karena berceraian, yang PH memang ada perjanjian. Nah, yang MT ini dia masih menikah, cuma dia memilih untuk terpisah kewajiban perpajakannya. Aduh, kawan pajak ternyata banyak juga ya. Saya udah lumayan agak bingung nih. Tapi karena yang paling gampang itu kayaknya yang kepala keluarga Pak ya? Yang paling gampang kepala keluarga. Iya, aduh, bingung Pak saya Pak. Oke. Terus ada lagi Pak. Kalau misalnya gini Pak, kasusnya gini. Misalnya ada perempuan nih Pak, sebelumnya single kan, dia daftar NPWP, terus nanti dia dapat NPWP. Nah, itu nanti kalau misalnya dia menikah ya, itu nanti NPWP-nya gimana Pak? Dihapuskan atau gimana itu Pak? Ya Mas Diva, jadi kalau nanti dia menikah sesuai kondisi yang tadi yang kakak tersebut, kewajiban pajakannya menjadi satu dengan kepala keluarganya, sehingga NPWP suami, NPWP wajib pajak yang belum menikah tersebut bisa diusulkan untuk dihapuskan. Jadi nanti hanya memakai satu NPWP, yaitu NPWP kepala keluarganya Mas Diva. Oke, jadi gitu ya kawan pajak. Misalnya ini kawan pajak yang menonton, yang cewek-cewek yang belum menikah, jadi nggak perlu khawatir nanti kalau udah menikah nanti administrasi NPWP-nya gimana gitu Pak. Iya, karena ya seperti kita bilang tadi, semua sekarang permudah prosesnya semua, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membuat NPWP Mas Diva. Oke Pak, oke, jadi atau ada lagi Pak ya? Oh sebentar Pak, emang ini Pak, kalau misalnya yang penting kan perempuan tadi Pak, tadi cewek yang belum menikah, kemudian menikah, harus syaratnya suami sendiri Pak ya? Harus suami sendiri ya, suami sendiri. Aduh lupa teman-teman, yang penting itu ya. Bagi yang cewek-cewek, kawan pajak yang cewek-cewek, ingat ya, kalau nanti mau gabung jadi satu NPWP, jangan lupa NPWP suami sendiri Pak ya. Mungkin Mas Diva NPWP mau digabung dengan yang lain. Aduh, saya kan nanti suami Pak. Oke. Jadi kawan pajak itu ya. Oh ada satu lagi Pak. Yang ini Pak, saya biasanya sering lewat, misalkan naik motor, saya suka naik motor keliling-keliling, itu biasanya saya lihat banner ini Pak, pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah
itu nanti gimana Pak? Kan kita dari tadi bahas tata cara pendaftaran NPWP Pak. Nah itu kalau NPWP-nya jadi NIK, itu nanti NPWP-nya gimana Pak? Nggak kepake dong? Itu gimana? Ya Mas Diva, jadi di undang-undang yang baru memang diatur NIK sebagai NPWP. Nah, nanti berlakunya mulai tanggal 1 Januari 2024 Mas Diva. Jadi untuk kawan pajak semua, NPWP yang sudah kawan pajak daftarkan sekarang itu masih berlaku, yang 15 digit tadi masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023. Tapi jangan khawatir untuk kawan pajak semua, kami menghimbau juga kawan pajak yang sudah memiliki NPWP untuk memvalidasi NIK sebagai NPWP. Jadi kalau sudah divalidasi, nanti per tanggal 1 Januari 2024 sudah langsung bisa dipakai NIK-nya sebagai NPWP. Itu justru nanti lebih memudahkan lagi Mas Diva. Gitu Pak. Jadi kawan pajak semua tidak perlu mengingat-ingat lagi berapa nomor NPWP-nya. Cukup lihat KTP, ada NIK, itulah nomor NPWP-nya Mas Diva. Wah, malah dipermudah Pak ya, karena biar efisien dan efektif cuman ada satu itu Pak, satu data Jadi, itu Pak ya. Kita menuju Indonesia satu data. Oh Mas Diva. iya, menuju Indonesia satu data itu semua kawan pajak yang saya maksud tadi. Oke Pak, tapi kayaknya untuk pembahasan pemadanan NIK menjadi NPWP ini kayaknya kita cukupkan aja sampai sini Pak, karena nanti akan ada episode Lalampas selanjutnya yang bahas tentang pemadanan NIK menjadi NPWP. So, kawan pajak, jangan sampai kelewatan untuk menonton episode Lalampas selanjutnya, karena pastinya akan ada host dan narasumber yang kece-kece parah kayak kita ini Pak ya. Kita kece nggak Pak? Kece dong. Ini perdana kita Pak, kita ngobrol ini. Oke kawan pajak, jadi itu Lalampa kita pada episode kali ini. Jadi semoga menambah wawasan kawan pajak yang menonton Pak ya. Yeah. Oke, dari saya Adifa dan Pak Widi pamit. Sampai jumpa lagi di Lalampa, obrolan dalam pajak. Dadah.